warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo. Perkenalkan nama saya Rom Braminjay Serendian dengan M25109111030. Nah, di sini teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan sama-sama akan mengetahui nih tentang fun fact dari organ kita yang tidak lain adalah jantung. Nah, tahukah teman-teman bahwa jantung itu adalah organ yang sangat istimewa yang kita perlu pelajari dan perlu tahu apa aja sih keistimewaannya. Jadi, yang pertama adalah keistimewaan dari jantung itu tuh, jantung itu nggak sebesar yang kita kira, melainkan jantung itu hanya organ yang kecil. Nah, pada umumnya pada orang dewasa, jantung itu dapat berukuran atau dapat diukur melalui genggaman tangan kita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat genggaman tangan teman-teman sendiri, genggamnya itu genggaman itu dapat mencerminkan ukuran dari jantung teman-teman sendiri. Jadi bayangkan jantung yang sekecil itu dapat memompa darah dari ujung kepala hingga ujung kaki kita. Nah, fakta yang kedua teman-teman, tahukah kamu bahwa dalam satu hari jantung kita tuh berdetak sekitar 115.000 kali. Nah, bayangkan itu lebih dari 40 juta detak dalam setahunnya. Nah, setiap detaknya itu punya tujuan nih. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan setiap sel tubuh kita mendapat oksigen dan nutrisi. Nah, fakta yang ketiga, darah yang dipompa oleh jantung itu bisa mencapai sel tubuh kita dari ujung kepala hingga ujung kaki hanya dalam waktu yang kurang dari 1 menit loh teman-teman. Jadi bayangkan jantung ini tuh sangat bekerja dengan efisien untuk memastikan seluruh organ kita itu mendapat pasokan darah. Dan yang keempat adalah jantung itu punya aliran listriknya sendiri. Jadi namanya sistem konduksi jantung. Ini yang membuat jantung itu bisa berdetak secara ritmik dan tidak perlu perintah langsung dari otak kita. Jadi bayangkan teman-teman, dari keempat hal ini tuh kita dapat tahu bahwa jantung itu adalah organ yang sangat istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang teman-teman kita akan bersama-sama belajar mengenai sistem aliran darah yang dari jantung itu sendiri. Teman-teman, sekarang kita akan bahas aliran darah jantung itu mulai dari jantung sebelah kanan dulu. Jadi di sebelah kanan jantung itu terdapat darah yang kaya akan karbon dioksida. Jadi darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh akan dibawa ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior nih ke atrium dextra. Nah, selanjutnya darah itu dari atrium dextra itu akan mengalami fase diastolik yang akan dialirkan ke ventricle dextra melalui sebuah katup nih. Nah, kita namakan katup, namanya itu adalah katup trikuspid. Nah, kenapa sih dapat disebut sebagai katup trikuspid? Ya, jadi katup ini tuh memiliki 3 kuspis atau 3 daun katup. Jadi setelah darah itu terkumpul di ventricle dextra, selanjutnya jantung akan mengalami fase sistolik di mana darah itu akan diejeksikan ke arteri pulmonalis melalui sebuah katup yang namanya katup pulmonalis dan akan masuk ke pembuluh darah di paru-paru. Nah, teman-teman, ada yang unik nih. Biasanya arteri kan membawa darah yang kaya oksigen kan, namun pada arteri pulmonalis justru yang membawa arteri atau membawa darah yang kaya akan karbon dioksida adalah arteri pulmonal. Nah, arteri pulmonal yang kaya akan karbon dioksida yang akan kita tukarkan dengan oksigen pada paru-paru kita. Nah, sekarang darah itu udah kaya akan oksigen nih, saatnya kita alirkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi darah yang udah kaya akan oksigen itu, dia itu akan masuk lagi ke jantung dari paru-paru melalui vena pulmonalis ke atrium dextra. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa biasanya vena yang membawa karbon dioksida itu sekarang dapat membawa darah yang penuh dengan kaya akan oksigen nih teman-teman. Nah, darah yang dari paru-paru itu akan ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium sinistra dulu. Nah, darah dari atrium sinistra akan dialirkan nih ke ventricle sinistra atau ventricle kiri, di mana kita sudah belajar tadi ya bahwa fase pengisian ventricle dinamakan fase diastolik. Nah, untuk fase diastolik dari jantung sebelah kiri itu akan melalui sebuah katup nih teman-teman yang bernama katup bikuspid atau mitral. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk nih dalam pengaplikasiannya, di mana kita akan merasakan bagaimana sih kinerja dari jantung kita. Nah, baik teman-teman, di sini teman-teman bisa meraba bagian jakun teman-teman atau bagian leher teman-teman menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah. Teman-teman bisa agak geserkan ke kanan maupun ke kiri.
nanti teman-teman akan merasakan adanya denyut. Itu merupakan kinerja dari jantung, bukan dari organ pankreas, bukan maupun organ dari paru-paru. Nah, bayangkan nih teman-teman, jantung yang hanya ukurannya segitu, namun dia itu dapat bekerja secara kuat untuk mengalirkan darah dari atas kepala maupun dari ujung kaki kita. Nah, baik kita dapat juga belajar bahwa jantung itu tidak peduli, dia itu dapat bekerja terus-menerus, tidak peduli ketika teman-teman itu merasa sedih, merasa senang, atau teman-teman lagi tidur, atau teman-teman lagi beraktivitas, dia akan selalu dia itu selalu memompa. Jadi tidak perlu mengetahui keadaan dari teman-teman. Bayangkan teman-teman, luar biasa sekali kinerja dari organ jantung kita. Nah, baik teman-teman, apa sih yang kita dapat pelajari dari organ jantung kita ini? Jadi teman-teman, kita dapat mempelajari bahwa dari cara kerja jantung, kita belajar bahwa ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa dan sempurna. Jantung bekerja tanpa henti sejak kita lahir dan terus berdetak siang malam demi menjaga kehidupan kita. Kita juga belajar tentang rasa bersyukur, bahwa seringkali manusia itu dapat merasa mengeluh, padahal di dalam tubuhnya ada organ yang terus bekerja keras dan tanpa meminta balasan sedikit pun. Melalui jantung itu kita dapat melihat bahwa tanda kebesaran dari Tuhan, aliran darah yang teratur dan detak jantung yang sangat tepat, bahkan sistem tubuh yang saling terhubung, menunjukkan bahwa manusia itu tidak mungkin tercipta secara asal. Karena itu, pelajaran yang kita dapat ambil adalah semakin kita dapat memahami tubuh manusia, bahwa semakin kita merasa kagum, bahwa sadar betapa hebatnya ciptaan Tuhan, sehingga kita harus lebih bersyukur untuk menjaga kesehatan dan lebih menghargai kehidupan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.